Mengapa Sri Krishna menangis setelah melihat Karna yang sekarat? Dan peristiwa ilahi apa yang terjadi sehingga begitu banyak dewa dan dewi, Arjuna dan semua Pandawa dan yang lainnya tercengang melihat kejadian ini? Mari kita akan kupas pada video kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam perang Mahabharata di Kurukshetra, Arjuna dan Karna berdiri berhadapan-hadapan untuk berperang dalam tujuan membunuh satu sama lain. Surya putra Karna sudah mengetahui hasil perang tersebut dan dia tahu bahwa Pandawa bisa menang atas Kurawa karena kehadiran dari Sri Krishna. Meski Karna sudah mengetahui hal itu, Karna yang berjiwa agung itu tetap memberikan perlawanan yang keras pada Arjuna dan Sri Krishna di medan perang di Kurukshetra. Sri Krishna selalu menggunakan ilusinya pada Karna sehingga Karna merasa kesusahan untuk membunuh Arjuna. Kemudian setelah Bhisma dan Guru Drona tewas dalam perang di Kurukshetra, hanya Karna yang dapat membunuh Arjuna. Karena itulah Duryodhana mengangkat Karna sebagai panglima perangnya saat itu juga. Hari itu momen yang sangat besar pun tiba di mana Karna dan Arjuna saling beradu kekuatan mereka yang begitu kuat. Inilah hari di mana kedua ksatria yang maha dahsyat ini akan beradu kekuatan dan menentukan siapakah yang paling terkuat di alam semesta. Ketika Karna sedang memegang busur kemenangannya, hari itu tidak ada prajurit dari pihak Pandawa yang bisa bertahan di hadapan Karna. Baik itu Nakula, Sahadewa, Yudhistira dan Bima dikalahkan dengan sangat mudah oleh Karna. Mereka semua dibiarkan hidup karena Karna sudah berjanji kepada Dewi Kunti untuk membiarkan mereka hidup. Tapi apa yang harus dilakukan saat bertarung dengan Arjuna? Berbeda halnya dengan saat bertarung dengan Arjuna. Saat bertarung dengan Arjuna, Karna mengeluarkan semua ilmu yang ia pelajari dari Begawan Parasurama. Semua kekuatan yang ia dapatkan dari Parasurama selalu gagal untuk membunuh Arjuna. Arjuna berulang kali diserang dengan menggunakan senjata Brahmastra yang dimiliki oleh Karna. Tetapi Arjuna selalu diselamatkan oleh Sri Krishna yang berada di kereta Arjuna. Karna tidak pernah menyerah untuk menyerang Arjuna. Begitu juga dengan Arjuna. Senjata Pasupati yang diletakkan oleh Arjuna tak kunjung mengenai Karna yang menghindar dengan lincah mengingat pengalaman bertempur Karna tidaklah main-main. Dengan kekuatan panah saktinya, Karna hampir saja mengenai Arjuna. Namun sial, saat menembakkan anak panahnya, kusirnya Salya menggoyangkan kereta sehingga anak panah tersebut hanya mengenai gulungan rambut Arjuna. Salya melakukan itu sebagai balasan atas penghinaan yang ia rasakan akibat ditunjuk sebagai kusir kereta oleh anak menantunya. Sri Krishna dengan strateginya, kemudian ia mencoba membalikkan keretanya dan melarikan diri dari medan pertempuran, yang akhirnya dikejar oleh kereta Karna. Ketika kereta Karna mengejar kereta Arjuna, akhirnya roda kereta Karna terperosot ke dalam lubang, yang membuat Karna turun dan menarik roda keretanya. Saat Karna sedang mendorong roda keretanya, Sri Krishna berkata kepada Arjuna bahwa sekaranglah saatnya untuk melepaskan Pasupati dan membunuh Karna. Arjuna kemudian menjawab bahwa itu adalah tindakan yang begitu curang dalam peperangan. Sri Krishna kemudian mengingatkan bagaimana Karna sudah melakukan kecurangan dan membunuh Abhimanyu di medan pertempuran. Arjuna dalam kemarahannya kemudian melepaskan panah Pasupati dan menembakkan ke arah leher Karna. Karna pun dengan tidak kuat menahan dirinya kemudian tersungkur ke tanah.
Setelah Karna tewas, muncullah cahaya dari tubuh Karna yang menuju Dewa Surya. Peristiwa ilahi ini membuat para dewa dan dewi, Arjuna dan para Pandawa tercengang melihatnya. Seluruh kesatria yang ada di sana dalam kebahagiaan melihatnya, namun berbeda dengan Sri Krishna. Lalu mengapa Sri Krishna meneteskan air matanya ketika melihat kematian Karna di hadapannya? Sri Krishna melihat jiwa Karna yang mengharapkan keadilan dan kedamaian dalam hidupnya. Termasuk juga ketika Loka ikut menangis melihat bagaimana jiwa Karna keluar dalam kesedihannya. Penguasa tiga loka pun memberikan anugerah dan restunya kepada jiwa Karna. Melihat jiwa Karna yang menuju kepada Dewa Surya, para dewa dan dewi yang sedih selalu mendoakan jiwa Karna dalam kedamaian. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.